Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Firman Tuhan yang menyapa kita, renungan untuk kita pada pagi hari ini, untuk hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 8. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Begini firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi saya akan membacakan firman Tuhan dari Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, renungan kita pada pagi hari ini tentu sudah sering kita dengarkan. Ayat salah satu dari ucapan berbahagia yang diberikan oleh Allah bagi kita orang yang percaya. Hati yang bersih dan tidak tercemar. Mereka yang memiliki suci hati, mereka yang hidup dalam kekudusan, mereka yang tetap taat dan setia kepada Allah, maka mereka akan melihat Allah, akan merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang yang hidup dalam suci hatinya, orang yang hidup dalam kekudusan, orang yang tetap memelihara kehidupannya bagi Allah, orang yang tetap hidup dalam taat dan kesetiaan, maka mereka yang hidup jauh dari sifat iri dengki, jauh dari rasa cemburu, jauh dari pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan negatif, jauh dari rasa kecemasan, jauh dari rasa amarah, egoisme, dan lain sebagainya. Dan mereka yang hidup dalam buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Mereka yang suci hatinya adalah mereka yang memiliki penguasaan diri dalam kehidupannya, karena mereka mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang patut, mana yang tidak, dan mana yang layak dan mana yang tidak untuk dilakukan. Dan mereka yang mengetahui mana yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kesucian hati seperti yang dimaksud oleh Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 8, seperti renungan kita pada pagi hari ini, merupakan panggilan yang mutlak yang harus dialami oleh setiap orang-orang percaya, setiap warga kerajaan surga. Orang percaya bukanlah pribadi yang terpisah dari Allah sehingga tidak mengenalinya, akan tetapi anugerah Allah dalam Yesus Kristus memberi peluang orang percaya untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan mengenal dekat pribadinya. Tuhan Yesus adalah Bapa yang berkenan dekat dengan anak-anaknya, dan kehendak serta rencananya rela dikenali oleh anak-anaknya. Hal itu menunjukkan keterbukaan, kasih sayang dan setia Bapa kepada anak-anaknya, kepada kita. Demikian juga dengan kita, harus hidup setia dan menyayangi Allah, hidup taat dan mengasihi Allah dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita pada saat ini, jangan sampai hal-hal tersebut, pergumulan, persoalan-persoalan, pencobaan, sakit penyakit, membawa kita menjadi tidak suci dan tidak kudus, membawa kita hidup dalam iri dengki, kemarahan,
egoisme, dan lain-lain sebagainya seperti yang tertulis dalam perbuatan-perbuatan daging. Tetapi mari kita hidupi buah-buah roh dalam kehidupan kita agar kita memiliki hati yang suci, memiliki hati yang kudus, memiliki kepribadian yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya kita semakin taat dan setia kepada Tuhan, dan biarlah hati kita semakin disucikan dan dikuduskan. Hiduplah dalam ketaatan kepada Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini Engkau masih menyertai kami ya Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati nafas kehidupan yang daripada Engkau. Kami boleh beristirahat dengan baik pada malam hari, dan pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau membangunkan kami. Tuhan, kami mau serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, terkhusus apa yang kami lakukan pada satu hari ini dan hari-hari yang akan datang dalam pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami, agar kami boleh melakukannya dengan baik, mengerjakannya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh semakin taat dan setia mengikut Engkau. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang mengajarkan kami agar kami boleh tetap hidup dalam kesucian dan kekudusan, agar hati kami, pikiran kami, kehidupan kami boleh tetap dalam keadaan suci dan kudus dan tidak bercacat di hadapan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin.